Mau tahu nggak gimana perasaan aku pas dengar anakku mau mondok? Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Mama Tulen. Kegiatan kali ini nggak ada yang spesial sih, tapi perasaan aku tuh campur aduk. Hari ini kita mau mandi bebek. Iya, mandi bebek karena mandi di tempat air yang sebenarnya itu nggak bersih. Nah, karena ini permintaan anak bujang sebelum masuk pondok, jadi ya sudahlah capcus. Yuk kita ikuti aja supaya dia nanti pas udah di pondok jadi lebih tenang dan bahagia kalau belajar, lebih fokus. Jadi ini udah masuk ya guys. Wah, ternyata enak juga pemandangan di sini, adem ayem. Wah, ini kalau pikiran lagi kusut masuk ke sini kayaknya lebih tenang deh. Menurut kalian gimana? Sebenarnya aku juga nggak bisa nenangin pikiran aku yang lagi perang sama perasaan. Duh, akhirnya aku merasakan juga yang namanya korban perasaan. Tapi kali ini bukan perasaan untuk pasangan, perasaan ke anak, lebih ke buah hati. Kok lebih kerasa banget ya? Sumpah guys, perasaan aku kali ini tuh bener-bener campur aduk nggak karuan. Bentar lagi harus melepas anak ke pondok. Awalnya sih kaget banget pas denger dia mau mondok. Padahal umur dia itu baru 6 tahun loh guys. Ya ampun, bener-bener sebuah anugerah banget dari Tuhan. Mau tahu nggak gimana perasaan aku sekarang? Haru dan bangga, sedih tapi kosong. Khawatir iyalah seorang ibu. Masa sih nggak ngawatirin anaknya? Pasrah tapi yakin ini yang terbaik. Perasaan seorang ibu saat anak masuk pondok itu campur aduk banget guys. Sini ntar aku jelasin gimana yang aku rasain. Ini untuk sharing buat emak-emak yang anaknya masuk pondok supaya kalian jauh lebih tenang. Tapi di sini aku mau ngajak anak-anak aku mandi bebek dulu. Nyemplung ke kolam renang. Ini kita ambil kolam renang yang posisinya paling dangkal. Ini kolam renang anak-anak usia balita ya guys. Jadi dedek juga bisa nyemplung. Pertama dedek itu takut-takut guys, tapi ujung-ujungnya dia itu ketagihan dan pengen nyemplung terus. Ya udah yuk temeni kegiatan aku mandi bareng anak-anak dan bibi juga Endah. Tapi Mamas di sini nggak nyemplung karena dia takut tambah gatel-gatel, alergi dia itu tambah kumat. Jadi di sini aku bareng anak-anak aja sama bibi dan Endah. Tapi dia lagi ganti baju untuk berenang dulu. Jadi di sini kami duluan guys. Nih lihat guys, Dede itu udah seneng banget sampai cekakak ketawa tiwi. Aku juga seneng banget lihat anak aku tuh seneng. Sambil kalian nemenin aku berenang di sini, aku mau sharing gimana perasaan seorang ibu ketika anaknya masuk pondok. Yakin deh perasaan seorang ibu saat anaknya masuk pondok itu pasti campur aduk banget kan? Sini aku jelasin supaya mama yang anaknya masuk pondok lebih tenang. Banyak ibu-ibu bilang 3 bulan pertama itu paling berat. Iya sih, aku juga ngerasain. Nangis tiap video call. Aku nggak video call soalnya supaya aku tuh nggak usah sering-sering nangis dan bikin anak aku nangis. Aku takutnya ntar dia nanyain, Mama mau kesini kapan? Lah, ternyata kita itu masih harus menunggu beberapa hari lagi. Misalnya hari pertama kita udah video call, ya kan masih 40 hari lagi kita baru bisa kesana. Kasian banget kan mau kasih jawabannya tuh gimana, bingung. Takutnya ntar anak tuh ngerasa kita tuh nggak peduli sama dia. Wah, cuman video call aja tapi nggak mau kesini. Padahal emang itu udah peraturan di sana. Anak kecil mana ngerti sih ya, dijelasin kayak manapun. Selain drama setiap video call itu nangis-menangis, ada lagi pas lihat foto atau video kegiatan mereka itu tambah sedih nggak sih, ngena hati. Selalu merasa bersalah ketika melihat anak orang lain berada di samping orang tuanya. Awalnya juga aku ngerasa gitu guys, tapi setelah itu mulai terbiasa. Justru yang muncul malah bangga tiap denger anak hafalan nambah, anak udah bisa mandiri, anak sholatnya jadi rajin. Pokoknya naik level anak kita itu lebih dari anak-anak biasa lainnya. Gimana ibu-ibu? Udah jauh lebih tenang belum? Iya sih emang, tapi kadang-kadang yang namanya perasaan itu susah banget buat dikontrol ya. Ya udah di sini aku jelasin lebih detail lagi supaya emak-emak nanti lebih lega. Kenapa perasaan kita itu haru tapi bangga? Di satu sisi kita tuh lega kan anak kita mau mondok. Alhamdulillah anakku mau mondok, masih sekecil ini mau belajar agama lebih dalam. Itu keputusan besar. Rasanya kayak ngelepas burung buat terbang. Bangga karena dia berani melangkah. Pondok itu bukan berarti kita ngebuang atau melepas anak, tapi menitipkan dengan cara yang lebih besar. Jadi buat bunda-bunda nggak usah lagi ya ngerasa bersalah. Kayaknya aku nih nggak peduli ya ngebuang anak. Di sini aku udah capek banget berenang, udah ketantilan, kedinginan, menggigil jadi naik guys. Anakku juga itu sebenarnya masih belum pengen naik, tapi karena udah kedinginan ya udahlah kami nyerah. Nah, ada lagi perasaan sedih dan kosong. Rumah yang biasanya rame sama suaranya tiba-tiba sepi. Meja makan tinggal setengah.
rumah, laundry jadi lebih sedikit, kangennya nyelip di hal-hal kecil, bangunin sahur, nyiapin baju, nanya udah makan apa belum. Terus pasti ada lagi timbul khawatir, dia bisa adaptasi nggak ya, tidurnya cukup nggak ya, temennya baik nggak ya, sakit gimana. Apalagi minggu-minggu pertama HP juga dibatasi, jadi nunggu kabar rasanya lama banget. Perasaan seperti itu tuh normal, namanya juga emak-emak, ibu-ibu, bunda-bunda pasti ngerasain hal-hal yang udah aku jelasin tadi. Tapi kalian harus pasrah dan yakin, lama-lama muncul rasa ikhlas kan. Niatnya kan buat masa depan anak, buat bekal dunia akhirat, dititipkan ke Pak Ustadz, ke pondok, dan paling utama ke Allah. Dari situ muncul ketenangan baru. Intinya seperti yang aku bilang, pondok itu bukan melepas anak kita, tapi menitipkan dengan cara yang lebih besar. Ya udah guys, terima kasih sudah menonton. Segitu aja dulu. Assalamualaikum, bye bye.